Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dari pemula sampai mahir ya. Sebelum lanjut ke video, kalau teman-teman berkenan silakan di-subscribe. Kalau tidak berkenan, semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Ayo kita belajar dan bermanfaat. Teman-teman, ini adalah hal yang receh bagi sebagian orang, tapi masih banyak orang juga yang perlu dengan tutorial-tutorial simple seperti ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini? Itu kita belajar yang pertama tentunya kita akan pengenalan dasar dari Microsoft Word. Terus setelah itu belajar membuka, men-save dan menutup file. Terus yang ketiga kita belajar mengatur halaman atau page setup, batas kiri, batas kanan dari suatu kertas. Terus yang keempat kita belajar tentang perataan teks dan paragraf. Yang kelima kita belajar tentang tabulasi. Yang keenam kita belajar bullet dan numbering. Jadi ini akan kita pelajari pada video ini. Silakan disimak teman-teman. Jadi kita awali dari pertama sekali ketika masih berada di layar desktop. Yang pertama tentunya kita buka software Microsoft Word itu. Caranya dengan cara klik ke menu Windows atau bisa langsung di search dengan mengetikkan Microsoft Word. Oke, kita awali betul-betul dari awal ya teman-teman. Nah, pelajaran pertama kita yaitu mengenal dasar-dasar Microsoft Word, fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah tampilan ketika pertama kali kita membuka Microsoft Word. Di sini ada tampilan seperti ini. Nah, kita awali dari pojok paling kiri. Ini adalah button Office. Di dalamnya ini ada banyak tab. Yang ini adalah new untuk membuat dokumen baru. Contoh kalau kita klik, nah ini kita mau bikin dokumen baru seperti ini, muncul dokumen baru. Tadi kan dokumen 1, oke. Nah, dokumen 2. Terus di bawahnya open. Nah, ini masuk ke pelajaran yang tadi. Open ini adalah untuk membuka file ketika kita sudah mempunyai atau sudah mengerjakan suatu pekerjaan. Misalnya kita klik open. Nah, kita cari misalnya file di sini. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, tinggal kita open, maka terbukalah file seperti ini ya teman-teman. Nah, atau kita cari file lain, open. Ini untuk membuka file yang sudah ada ya, yang sudah kita ketikkan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di bawahnya ada tombol convert. Ini kalau kita mau mengconvert, tapi ini nggak usah dulu kita pelajari, yang dasar-dasar dulu. Terus ini adalah tombol save. Ketika kita melakukan suatu perubahan, misalnya ini mau kita ganti, ada satu yang mau kita ganti, misalnya kita ganti warna merah, supaya ini tersave atau tersimpan, itu tinggal kita Ctrl save, atau kalau di keyboard itu Ctrl S ya. Oke, lanjut. Ini ada save as, ini untuk menyimpan file baru. Misalnya ini kita sudah selesai, langsung kita save as. Nah, save as ini untuk menyimpan file baru. Misalnya kita rubah ini belajar, kita save. Nah, maka
file ini akan berubah namanya menjadi file belajar. Kalau kita close, kita cari filenya, open. Nah, ini dia file yang tadi kita save, belajar. Kita open ya. Terus ini ada tombol print, nanti kita gunakan ketika kita mau memprint dokumen atau file yang sudah kita kerjakan. Oke, itu. Terus di sini ada tombol home. Di sini ada tombol home. Kita mulai dari sebelah kiri. Ini untuk mengcopy paste. Misalnya ini mau kita copy tulisan ini. Ini Ctrl C. Habis itu kita mau paste di mana? Misalnya kita mau tulis lagi di bawahnya. Klik ini atau paste. Nah, seperti itu ya. Mengcopy paste. Oke, ini nanti mungkin kita pelajari selanjutnya. Kalau cara mengetik harusnya bisa ini teman-teman. Ini untuk mengatur font. Kali ini tab ini untuk mengatur font. Contoh, misalnya ini kita mau rubah fontnya menjadi font apa? Arial. Atau ini Arial, rubah. Atau kita rubah menjadi Times New Roman. Oke, berubah. Nah, di sebelahnya ada tombol ukuran font. Nah, ini ada ukuran dari 8, 9, 10. Nah, ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Terus di sebelahnya ini sama grow font, ini untuk shrinking font. Ini jadi gunanya untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Nah, cuma bedanya kalau ini kita memilih font, kalau ini kita tinggal klik-klik saja, dia otomatis berubah jadi mengikuti yang kita klik. Nah, di bawahnya ini ada tombol bold untuk menebalkan tulisan. Contoh seperti ini ya. Kita mau menebalkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita mau bold, kita blok dulu. Habis itu klik bold. Nah, seperti itu. Kalau tidak mau memboldkan, di klik ulang seperti ini ya, atau Ctrl Z. Jika mau memiringkan tulisannya, klik ini. Nah, jadi tulisannya miring ya. Jika mau memberikan garis bawah, klik ini. Oke teman-teman, jika mau merubah warna tulisan, klik ini. Nah, ini berubah sesuai warna yang kita pilih seperti itu ya. Ini nanti akan kita pelajari di berikutnya. Ini untuk namanya bullet and numbering. Ini numbering untuk menyusun seperti ini di bawah ini. Nah, ini kita memilih bullet and numbering. Oke. Ini selanjutnya, kalau kita mau, ini kita mau mengetik ya. Ini mengetik, kita mau rata kiri, klik ini ya. Jadi dia rata di sini sesuai dengan yang ada di sini, rata kiri. Kalau di tengah, jadi dia center, dia rata tengah. Kalau yang ini, dia berarti dia rata kanan, seperti ini. Kalau yang ini, berarti dia rata kiri kanan. Nah, biasanya untuk membuat laporan, biasanya kita gunakan tombol rata kiri kanan ini. Nah, di sini ada tombol line spasi. Jadi spasi antara baris pertama dengan baris kedua. Contoh ya, kalau kita perbesar, nah ini jaraknya makin besar. Perkecil, maka dia jaraknya antar barisnya makin kecil. Seperti itu ya. Kita biasa menggunakan 1,5. Jika mau mewarnai, tinggal di klik ini, itu dia akan terwarnai, ada backgroundnya lah, seperti itu. Oke, itu dulu untuk pengenalan dasar. Di sini ada insert, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Ini untuk menambah tabel,
membuat tabel, ini untuk menambahkan gambar, ini untuk menambahkan clip art, ini untuk menambahkan shape, bentuk, oke, ini untuk menambahkan grafik. Oke, nanti kita pelajari semuanya satu persatu. Nah, oke, untuk pengenalan dasarnya mungkin itu ya sementara. Terus kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu mengatur. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengatur halaman atau page setup dari Microsoft Word. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk mengatur page setupnya, kita masuk ke page layout. Nah, di sini ada pengaturan margin. Ini ada pengaturan margin yang sudah default ada di sini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau di custom, tinggal seperti ini, custom margin. Nah, kalau kita pilih seperti ini, contoh kita pilih yang top leftnya semua 2,54, kita klik maka hasilnya seperti ini. Nah, karena berhubung kalau yang ini ada sesuai dengan aturan yang disyaratkan pembuatan laporan, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Ini ada margin, kalau mau mengaturnya bisa seperti ini. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang ini rata dari batas atasnya 4, batas kirinya 4, batas kiri itu yang dari sini ya teman-teman ya. Ini terus dari bottom itu dari bawah 3 cm, terus dari kanan 3 cm seperti itu. Nah, itu untuk margin. Terus ini untuk orientation, ini ada pengaturan kertas mau portrait atau landscape. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu portrait atau landscape, tapi kalau belum tahu, kita contohkan. Ini posisi kertas adalah posisi kertas dalam kondisi portrait. Nah, kalau kita balik, kita klik landscape, maka dia memanjang ke kanan atau melebar. Kalau yang tadi berdiri seperti ini. Oke, teman-teman, itu yang tab orientation. Terus yang di sini ada size. Size ini untuk mengatur ukuran kertas. Nah, teman-teman bisa memilih. Di sini ada banyak ukuran kertas mulai dari A4 dan bisa di custom sendiri. Ini ada A5. Di sini ada letter, ada legal, ada A3. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Cara untuk menggantinya ya tinggal seperti ini saja. Size A4. Nah, dia otomatis berubah. Kita size A5 otomatis berubah. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tab columns. Di sini ada satu kolom, 2 kolom, 3 kolom, left dan right. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, contoh teman-teman, kalau seperti ini teman-teman klik to, maka dia akan terbagi menjadi 2 kolom, kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kalau teman-teman memilih 3 kolom, maka dia akan terbagi menjadi 3 bagian tulisan seperti itu. Nah, tinggal dicoba-coba saja teman-teman. Ini ada left, pembagiannya seperti ini ya. Nah, itu untuk pengaturan page setupnya. Oke teman-teman. Nah, ini watermark untuk memberikan penanda di belakang layar. Contohnya seperti ini. Ini untuk memberikan watermark di belakang supaya ketika nanti teman-teman save ada tanda bahwa itu adalah ada watermarknya. Biasanya digunakan untuk menandai suatu dokumen seperti itu. Oke.
untuk menghapus watermarknya. Oke. Itu untuk page setup ya, udah selesai. Nanti tinggal dipraktekkan teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Itu hal-hal yang penting yang ada di page layout atau di page setup ini. Dari margin, orientation, size, dan kolom teman-teman pasti sudah mengerti. Silahkan dipraktekkan. Ya. Terus selanjutnya cara perataan teks dan paragraf. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ada beberapa cara yang bisa digunakan seperti yang tadi. Ini kita ada perataan dasarnya ya, seperti ini. Kita mau ratakan dia rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Nah, pada saat pengetikan awal, misalnya blank ya, kita contohkan atas yang baru. Pasti otomatis pada saat mengetik yang baru, contoh kita copy ini ya. Nah, pada saat mengetik awal belum settingannya masih seperti ini. Nah, tinggal kita atur. Tinggal kita pilih misalnya fontnya Times New Roman 12 rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Ketika kita mau membuat satu paragraf, kita bisa membuat paragraf baru dengan cara seperti ini ya. Kita tentukan, jika misalnya kita tentukan dia seperti ini ya, kita tentukan ini untuk memberikan batas di baris pertama. Kalau ini untuk menentukan, contoh kita kembalikan dulu. Yang kedua, ini hanging indentnya itu untuk baris kedua dan di bawahnya. Oke. Terus yang paling bawah itu untuk semuanya. Dia akan bergeser semuanya. Jadi tinggal diatur-atur. Nah, contoh seperti ini kita akan membuat dia menjadi sebuah paragraf. Kita geser 1 cm ke sebelah kanan. Nah, otomatis nanti ketika teman-teman enter, dia akan langsung mengikuti rata atas ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini muncul, kadang tidak muncul. Cara memunculkannya ada di sini, view ruler. Kalau tidak muncul, klik yang kanan ini, maka dia akan muncul seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau di enter di sini, maka dia akan membentuk paragraf baru seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaturan tabulasi. Nah, pengaturan tabulasi ini penting, biasanya digunakan pada saat pembuatan daftar isi. Contoh seperti ini ya. Ini adalah tabulasi yang kita buat. Contoh seperti ini. Kita mau dia rata sebelah kiri, di center, kanan, atau menggunakan desimal atau bar. Dan sedangkan ini ketika kita spasi dia akan terisi titik-titik. Ini terisi garis datar, ini terisi garis bawah. Oke. Mungkin belum paham, tapi kalau sudah dipraktek pasti akan paham. Contoh, misalnya kita bikin tabulasi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bikin tabulasi. Kalau kita enter, kita tab, ada tombol tab. Jadi ada tombol tab ya, di atasnya caps lock. Kalau kita tab satu kali, dia akan langsung rata sesuai dengan tabulasi yang kita buat, rata kiri, karena ini kita pilih left. Kalau kita pilih kanan, center, contoh ya, kita kembalikan, misalnya kita pilih center, maka dia akan rata di center. Kalau kita pilih kanan, maka dia akan rata kanan, seperti itu ya teman-teman. Nah, gunanya biasanya digunakan pada saat untuk pembuatan daftar isi. Contoh kita pembuatan daftar isi ya. Nah, tabulasinya kita geser ke paling ujung seperti ini. Setelah itu kita ketiklah di sini daftar isi.
kita tap, dia langsung ke ujung sini. Nah, bagaimana biar langsung terisi titik-titik? Caranya seperti ini teman-teman. Tabulasi ini kita klik, kita setting dulu dengan titik-titik seperti ini, terus oke. Nah, ketika di enter tinggal diisi. Nah, dia otomatis enter. Ketika mau enter ke garis baru, misalnya pengesahan, sini halaman 1, halaman 1, di sini halaman 2, dan seterusnya, halaman 3, pengesahan, terus judul, terus di tab, dia langsung otomatis ke ujung dan terisi titik-titik 3. Nah, kalau tidak mau terisi titik-titik, tinggal kita ganti, mau diganti dengan garis datar bisa seperti ini. Nah, atau mau diganti dengan garis bawah seperti ini, oke, bisa. Tapi kalau untuk pembuatan daftar isi itu langsung biasanya menggunakan titik-titik seperti ini. Oke ya teman-teman, sangat simpel kan, ini sangat membantu ya. Oke, untuk bullet dan numbering nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sekaligus kita akan bahas fitur-fitur lain dari Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan usahakan akan terus mengupdate video terbaru dan mengupdate tutorial terbaru. Kita lanjutkan sampai teman-teman mahir dalam membuat atau menguasai Microsoft Word. Sekali lagi, ini adalah hal yang biasa bagi teman-teman mungkin yang sudah mengerti, tapi bagi teman-teman yang belum mengerti, ini adalah sesuatu yang baru. Jadi jangan malu, jangan malas untuk berbagi. Ayo kita belajar dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.